Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio, channel penyemangat peternakan baik telur. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas yaitu beberapa bahan pokok yang digunakan pakan pabrik agar teman-teman tidak penasaran dan tidak gagal paham untuk manajemen pakan. Jadi inilah bahan-bahan yang terkandung pada pakan pabrikan. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, ketemu kembali bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini kita langsung saja membahas yaitu ke tema, yaitu biar teman-teman nggak penasaran, kita akan mereview yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pakan pabrikan. Jadi yang pasti agar teman-teman tidak gagal paham untuk mengatasi perbedaan-perbedaan masalah pakan untuk peternakan bebek petelur, seperti kan ada pakan bentuk konsentrat ataupun pakan pabrikan. Jadi nggak kita berlama-lama, langsung kita bahas yaitu bahan-bahannya untuk pakan pabrikan ini. Jadi ini teman-teman, masalah bahannya, kita langsung kita lihat label untuk produknya, yaitu ini bahan-bahan yang dipakai untuk pakan pabrikan yang saya gunakan. Jadi agar teman-teman tidak mengalami kesalahan. Nah, ini labelnya teman. Jadi kita baca bersama untuk masalah bahan-bahan yang dipakai yaitu untuk produk pakan pabrikan. Jadi kita langsung baca teman-teman, yaitu yang pertama yaitu jagung, yaitu berupa jagung giling. Dan yang kedua yaitu dedak padi. Mungkin teman tahu dedak padi yang ada di daerah perdesaan, yaitu di saat menggiling menjadi beras, itulah dedaknya kita ambil. Dan yang kedua bungkil kedelai. Teman-teman tahu untuk delai itu kan untuk membuat tempe ataupun tahu, jadi itu bungkil kulitnya itulah diambil untuk produk pakan pabrik. Jadi yang keempat yaitu DDGS, yaitu berupa konsentratnya lah, berupa dia protein untuk masalah pencampuran pakan pabrik. Dan itu selanjutnya yaitu meat bone meal, ini juga merupakan bahan pabrik untuk kandungan nutrisi. Dan selanjutnya yaitu polan dan dikasih minyak, ya minyak ini sebagai perekat menjadi butiran sebatang korek api agar bebek itu lahap untuk makan. Sedangkan kalau untuk bebek telur, memang kalau untuk dia yang misalnya udah pecah mungkin kurang nafsunya, tapi kalau misalnya pun kehabisan dimakan juga. Jadi itu teman-teman, dia dikandungan untuk bahan-bahan pokok untuk pakan jadi teman-teman pasti bisa mengetahui. Jadi jika teman-teman untuk menggunakan pakan jadi dalam beternak bebek telur, udah nggak usah dicampur-campur lagi, karena udah ada bahan yang tertera di situ, jagung giling, dedak, dan bungkil kedelai. Makanya banyak kesalahan para peternak bebek telur pemula itu menggunakan pakan pabrik dicampur lagi dengan dedak. Itu yang jelas untuk kadar nutrisinya jelas kurang, karena kan memang udah ditakar pas. Beda kita dengan menggunakan pakan campur, yaitu menggunakan konsentrat. Memang khusus dia konsentrat itu untuk protein pakan campur ataupun pakan rajik. Nah, kemudian kita akan melihat berapa persentase kandungan nutrisi yang ada pada pakan jadi. Nah, kita langsung aja bacakan. Jadi untuk kadar air maksimal dia 14%, yang jelas untuk protein minimal dia 18%. Jadi yang jelas untuk serat maksimal dia 3, lemak itu berserat sekitar 3%, serat yaitu 10%, abu 14%, kalsium kurang lebih dia 29,3%. Jadi itu tadi beberapa persentase kandungan nutrisi pokok. Jadi untuk selanjutnya itu hanya sebagai kandungan nutrisi tambahan.
Jadi untuk teman-teman, makanya untuk produk pakan pabrik ini memang sangat efisien, langsung di situ udah ada kandungan untuk masalah vitamin-vitamin yang ada. Jadi untuk masalah vaksin-vaksinnya di situ udah ada semua. Yang pasti untuk kesehatan bebek dalam peternakan bebek telur kandang itu bisa kita pastikan 95% bebek itu nggak mudah terserang penyakit. Sedangkan untuk menurut pengalaman saya selama saya beternak bebek telur, yang pasti untuk tingkat kematian bebek telur itu kisaran 1-2%-an gitulah. Intinya kita rawat betul kandang, jangan sampai bocor. Jadi itu tadi teman-teman masalah bahan-bahan yang terdapat pada pakan pabrikan. Intinya yang teman-teman penasaran, jadi yang pasti jangan sampai kita salah paham untuk masalah manajemen pakan untuk peternakan bebek telur, karena untuk setiap daerah untuk masalah komunitas ataupun kelompok masalah pakan peternakan bebek telur itu beda-beda. Mungkin kalau di daerah Kepulauan Jawa banyak menggunakan konsentrat, yaitu menggunakan pakan racik ataupun pakan campur. Yang pasti untuk manajemen pakan diolah sendiri, memang semua itu ada manfaatnya dan ada kekurangan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Begitu juga daerah saya ini menggunakan pakan pabrik, makanya di toko-toko peternakan untuk bahan pakan ini nggak susah, tetap disediakan, nggak sampai bahan itu kehabisan. Makanya itu yang perlu diselusuri untuk masalah pakan. Kita harus pastikan bahan itu ada, jangan sampai tergendala, karena itu yang menentukan bebek itu akan terus maksimal berproduksi. Sedangkan kalau misalnya tiba-tiba teman beternak di tengah jalan kehabisan pakan 1 minggu, bahkan nggak usah 1 minggu, 2 hari aja, yang pasti bebek itu akan stres dan drop untuk masalah produksinya. Itulah banyak mengalami kita semua para peternak bebek telur tanpa memikirkan hal itu, yang berakibat kita menjadi tekor ataupun tumpur alias bangkrut. Oke, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti itulah tadi bahan pakan pabrikan, yaitu berupa dedak, pakanan bahan pokoknya yaitu jagung giling, yaitu bungkil kedelai, yang tak lepas tadi diiringi dengan protein-protein yang disediakan oleh pabrik. Oke, jadi cukup sekian. Jika ada salah kata, kritik dan saran tulis di kolom komentar, insya Allah kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses, salam peternakan bebek telur.